Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Spentukes. Bersama saya, Kadek Jyoti Laksmi Dewi, selaku siswi dari SMP Negeri 2 Denpasar yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Pada hari ini akan dibuka pembukaan acara podcast yang akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Denpasar. Untuk podcast ini akan dilaksanakan dalam beberapa episode. Untuk episode yang pertama akan bertemakan tentang Gen Z yang smart berselancar di media sosial. Mau tahu bagaimana pendapat Ibu Kepala Sekolah tentang podcast ini? Mari kita saksikan. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Jyoti. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu apa kabar hari ini? Baik. Jyoti apa kabar? Saya baik Ibu. Iya. Senang bisa bertemu dan berdiskusi dengan Ibu. Iya Bu, langsung saja. Apa tanggapan Ibu tentang podcast yang akan kami laksanakan ini? Iya. Pertama, halo anak-anak semua. Ini pertama kali ya podcast SMP Negeri 2 Denpasar. Tanggapan Ibu tentang podcast. Yang pertama ya, timnya kreatif. Kemudian Jyoti sebagai host itu sangat menarik. Untuk podcast hari ini, podcast ini kan berasal dari kata pod dan cast. Pod berarti siaran langsung, cast dari broadcast, bisa dinikmati kapan saja dan dimanapun anak-anak berada. Kemudian untuk di era digital ini, bagaimana kita cakap dalam ber-IT, cakap digital, itu tentunya kita harus berhati-hati dalam menggunakan IT ini. Yang pertama, karena kita masih siswa, tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam menggunakan IT atau teknologi. Di mana pada saat ini teknologi itu menjadi yang nomor satu untuk kita. Pandemi itu membawa kita ke arah ini. Tentunya di awal kita kan tidak menyangka bahwa nanti kita akan bisa belajar secara jarak jauh, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Itu untuk podcast ini Ibu menyambut baik karena ini adalah kreasi dan inovasi dari anak-anak untuk cakap menggunakan IT. Untuk selanjutnya, menurut Ibu setelah podcast ini terlaksana, apakah akan ada dampak positif bagi siswa? Untuk dampak ke siswa, dampak positif tentunya ada. Yang pertama dari inovasi, kreasi. Tetapi tetap saja Ibu berpesan bahwa teknologi yang kita gunakan sekarang ini tentu harus ada batasan-batasan sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, di mana kita dalam menggunakan sosial media itu harus ada rambu-rambunya. Apalagi anak-anak sekarang kan masih sekolah menengah, ya. Mana yang boleh di-download, mana yang boleh di-upload, mana yang belum boleh di-download atau di-upload. Gitu. Tadi setelah dampak positif itu, dampak negatif itu menurut Ibu apakah akan ada? Nah ini dampak negatif, kembalikan ke anak-anak sekarang. Kalau satu hari tidak dikasih main gadget gimana? Kayak nggak mau, kayak hari itu nggak jalan gitu Bu. Oh iya. HP satu hari. Pokoknya number one ya. HP itu bagaikan apa namanya? Ya, teman hidup. Teman hidup. Ya, kalah tuh bapak ibunya di rumah ya sama gadget ya. Itu dampak negatif jika anak-anak tidak bisa mengontrol diri, menahan emosi. Kemudian juga peran orang tua di sini. Kalau di sekolah sudah kita ada aturan bahwa saat belajar jika tidak diperlukan dalam pembelajaran tentu kita tidak akan mengeluarkan gadget ya. Sekarang kita mulai untuk belajar bijak bersosial media, kemudian melatih mental kita supaya tidak ada dampak negatif dari sosial media. Coba anak-anak lihat mana-mana akun yang tidak berdampak baik pada kita. Ya, tentu boleh di mute ataupun diblokir ya supaya tidak mengganggu kenyamanan kita.
Kemudian ingat durasi waktu untuk bermain HP ya. Jangan seharian full 24 jam, ini akan berpengaruh kepada mata, kesehatan mata, terus ya radiasi nih otaknya. Mulai anak-anak sekarang membatasi atau mengatur waktu. Berapa hari kita harus berapa jam kita harus bermain HP satu hari. Mulailah kita dengan menggunakan HP itu pada saat diperlukan jam pelajaran, mungkin kalau ada waktu senggang bisa bermain di atau melihat akun-akun yang mungkin ada manfaat untuk pendidikan. Coba anak-anak batasi sekarang bermain HP 30 menit saja satu hari selain untuk pembelajaran. Bisa nggak? Coba dilatih dulu. Iya. Untuk selanjutnya, setelah podcast ini terlaksana, apa harapan Ibu ke depannya untuk podcast ini, Bu? Harapannya tentu podcast ini bukan hanya sekedar tayangan, bukan hanya sekedar untuk dilihat, didengarkan. Ini supaya ada manfaat, disimak. Bagaimana jika penggunaan gadget itu bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Positif jika kita bisa menggunakan pada saat yang tepat, ya. Kemudian jika tidak digunakan dengan baik, itu bisa berpengaruh negatif juga. Kalau kita mendownload akun-akun yang memang tanda kutip tidak perlu kita download, kita tidak perlu lihat, seperti itu. Apakah Ibu ada saran untuk kedepannya untuk podcast ini, Bu? Iya, tentu ada saran. Intinya karena kita untuk di era milenial ini anak-anak itu ada di generasi Z ya. Kalau Ibu kan sudah jadul-jadulan itu. Main HP itu harus belajar dengan IT yang sekarang. Di mana HP itu adalah merupakan yang utama kalau dibilang sebagai sumber pembelajaran. Bahwa gadget itu sosial media itu adalah merupakan life skill kalau sekarang, gaya hidup ya. Bagaimana kalau anak-anak bayangkan dalam pembelajaran yang semuanya bersumber kepada IT, anak-anak tidak punya alatnya. Kemudian sosial media ini juga sebagai point of view, pandangan hidup ya. Bisa kita mencari referensi di sana. Tuh. Ibu, terima kasih atas sarannya, Ibu. Iya. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengingat pesan dari Ibu Kepala Sekolah kita untuk bijak dalam ber-IT dan berteknologi. Iya, Bu, terima kasih. Sebelum diakhiri ada juga pesan-pesan. Iya. Anak-anak boleh bermain gadget, boleh bersosial media. Tetapi yang pertama, ingat, satu, etika bersosial media. Kedua, ingat waktunya. Jangan lupa bahwa kapan kita harus menggunakan gadget, kapan gadget itu harus ditaruh. Ya. Yang ketiga, download, upload kegiatan yang positif. Ya. Jangan mendownload atau mengupload hal-hal yang sangat-sangat bersifat pribadi di media sosial. Harus ada batasnya sehingga tidak terlalu mudah kita kena hacker, kan gitu. Ya, itu. Ingat ya teman-teman, pesan dari Ibu Kepala Sekolah kita, menggunakan IT itu harus bijak ya guys ya. Makasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu sempatkan untuk datang dan membuka acara podcast pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga atas tanggapan, harapan, dan saran yang sudah Ibu berikan. Semoga Ibu selalu mendukung program kami dan mendukung program kerja OSIS SMP Negeri 2 Denpasar selanjutnya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Jyoti, terima kasih OSIS SMP Negeri 2 Denpasar, terima kasih tim kreatif OSIS, kemudian seluruh siswi SMP Negeri 2 Denpasar. Tetap semangat, tetap smart, bijak bersosial media, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Terima kasih, salam. Terima kasih Ibu.
Santi. Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, welcome to Amedika 2. Ayo mengobrol sedikit tentang Spentu. Bersama saya Putu Regina Dharma Pratiwi selaku siswi SMP Negeri 2 Denpasar yang akan menemani kalian di episode pertama Spentu Case. Di kesempatan pada hari ini, saya bersama seorang narasumber yang mana beliau merupakan guru teknologi informasi dan komunikasi dari Spentu. Om Swastiastu Pak Heri. Swastiastu. Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu pada teman-teman. Halo, nama Pak Guru Iwayan Heri Purniasa Skom. Pak Guru di sini mengajar informatika di SMPN 2 Denpasar. Oke Pak, sehubung dengan teknologi informasi dan komunikasi nih, sebenarnya teknologi informasi itu apa sih Pak? Sebenarnya teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat dan pengelolaannya, juga guna untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Oke Pak, seperti pada kehidupan kita sehari-hari ini Pak, biasa kalau kita baru bangun tidur tuh kan, baru buka mata, pikiran itu pasti udah tertuju sama buat nyari handphone, main games, atau sekedar kayak lihat-lihat media sosial gitu Pak. Menurut Bapak nih, apa sih penyebab Gen Z ini tuh susah banget pisah sama media sosial itu ya? Pisah sama teknologi informasi itu? Iya, karena anak-anak muda zaman sekarang itu seperti yang Adik tadi bilang, baru bangun sudah ngecek HP, lihat status, lihat story teman atau saudara mungkin. Jadi rasa keingintahuan dari adik-adik itu sendiri yang pengen tahu update-update berita-berita tentang teknologi yang terbaru, yang selalu diperbaharui oleh dunia, yang diciptakan, ide-ide yang diciptakan oleh manusia-manusia di zaman sekarang itu, yang membuat kita susah untuk lepas dari yang namanya teknologi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan yang namanya teknologi, mulai dari menggunakan sepeda motor, mobil, smartphone, jet-jet, dan lain sebagainya. Berarti teknologi itu bukan hanya teknologi informasi, masih Iya, teknologi. betul, ya. Nah, menurut survei dari beberapa artikel yang pernah saya baca nih, karena Gen Z ini sangat terbuka ya dengan teknologi, jadi mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktunya dengan internet ketimbang dunia nyatanya. Nah, menurut Bapak ada nggak sih manfaat kayak akibat buruk gitu dari teknologi? Iya, akibat dampak negatif dari dunia digital atau ketika kita berselancar di media sosial itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama itulah kebocoran data pribadi kita. Misalnya ketika kita mendapatkan SMS dari orang yang tidak kita kenal, kemudian kita mendapatkan info, kita di situ melihat ada info hadiah dari sekian ratusan juta yang ada di SMS atau pesan WhatsApp tersebut, maka dari itu kita dengan senang mengikuti apa arahan dari orang tersebut. Kita mau memberikan email, password, bahkan mungkin nomor rekening kita, bahkan mungkin PIN ATM kita. Padahal hal itu akan sangat berbahaya untuk kita dan untuk keamanan data pribadi kita. Selain dampak negatif itu ada nggak sih Pak dampak positif yang bisa kita rasakan? Ya, dampak positifnya yang pertama adalah pertukaran informasi yang sangat cepat, di mana seperti kita ketahui sekarang ada berbagai macam media sosial. Yang pertama seperti ada Instagram, kemudian ada WhatsApp, kemudian Facebook, di mana kita bisa berkomunikasi, bertukar informasi secara cepat, bahkan dengan orang yang ada di belahan dunia manapun. Ya. Kira-kira ada nggak sih Pak tips dan trik untuk menggunakan media sosial ini biar kita tuh jadi pengguna media sosial yang cerdas dan baik? Iya, trik dan tipsnya yang pertama adalah kita selalu update. Ya, update apa? Update password akun email pribadi kita. Update yang namanya dengan perkembangan teknologi. Kita install antivirus yang ada di komputer kita. Siapa tahu waktu kita berselancar di website, di internet, ada salah satu situs yang tidak sengaja kita klik, lalu situs tersebut tersisipi oleh yang namanya virus. Nah, di situ rentan sekali terjadi yang namanya hack atau pembobolan atau pencurian data-data pribadi dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya verifikasi 2 langkah seperti di WhatsApp, kita bisa menggunakan kode atau PIN supaya orang-orang yang ingin membajak dari situs
yang kita punya atau WhatsApp atau data-data diri pribadi yang kita punya tidak gampang dimasuki oleh orang lain. Biasanya kalau orang yang kayak nge-hack itu gimana sih, Pak? Oh, itu dah seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di awal, kita dengan mudah memberikan tanggal lahir, data-data pribadi, bahkan nama lengkap. Mungkin saja waktu kita memberikan informasi itu, kita tidak sadar bahwa informasi yang kita berikan itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya, kita membuat PIN WhatsApp misalnya dengan tanggal lahir kita. Itu kan sangat gampang sekali terdeteksi oleh orang lain. Kemudian orang lain yang ingin berbuat jahat atau berniatan buruk dengan diri kita, gampang sekali untuk meretas itu. Karena makanya Pak Guru bilang, jika ingin membuat password atau kata sandi, usahakan gunakan karakter lebih dari 6. Yang pertama, gunakan huruf kapital, kemudian gunakan kombinasi huruf dan angka, dan kemudian kita bisa gunakan simbol-simbol yang ada di tools-tools yang ada di keyboard. Kan sekarang itu teknologi lagi berkembang-berkembangnya. Nah, apakah teknologi ini akan terus berkembang di setiap zamannya, ada teknologi baru lagi gitu, Pak? Iya, pasti setiap hari, setiap detik teknologi itu akan selalu berkembang karena sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia ingin efisien, manusia ingin praktis, manusia ingin cepat dalam melakukan segala sesuatu, maka timbullah ide-ide untuk membuat teknologi-teknologi yang baru sehingga semakin cepat teknologi itu berlangsung pasti akan menghasilkan teknologi-teknologi yang baru juga. Oke, nah karena teknologi ini kan akan berkembang setiap zamannya, kira-kira ada nggak sih skill-skill yang harus kita kuasai biar kita tuh nggak kelihatan kayak gaptek gitu sama teknologi? Iya, yang pertama kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Dalam artian ketika kita membuat status, ketika kita berkomentar dengan orang lain, kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Apakah komentar kita ini layak untuk dipublikasikan? Apakah sesuatu yang kita tanggapi ini tidak membuat orang lain tersinggung? Itu disebut dengan etika dalam bermedia sosial. Kemudian kita harus jeli sekarang memahami apa yang ada di dalam media sosial tersebut. Banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita palsu, ujaran-ujaran kebencian. Kita juga harus bisa memilah-milah yang mana berita yang benar, yang mana berita yang tidak baik untuk disebarkan. Jangan-jangan ternyata berita itu palsu. Contoh misalnya Pak Guru sebutkan, ada kita mendapatkan berita tentang kebakaran. Karena saking tertariknya, interestnya kita sama berita tersebut, langsung kita sebarkan di grup WA. Padahal ternyata setelah diselidiki, ternyata kebakaran itu terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, berita-berita hoax tersebut bisa membuat kegaduhan, bahkan kekacauan. Apalagi di kalangan di masyarakat Indonesia yang ragam akan kultur, agama, dan juga budayanya. Jadi juga jangan kayak terlalu percaya. Iya, kita harus selidiki dulu kebenarannya, itu benar apa enggak. Gitu. Nah, kira-kira Pak, ada nggak sih pesan dan tips untuk teman-teman di sini biar dia tuh bisa jadi pengguna media sosial yang baik dan ya nggak menimbulkan kericuhan di media sosial juga? Beretikalah dalam sosial media yang baik dan benar. Kemudian kalau bisa lihat-lihat dulu apakah berita yang kita dapatkan di grup WhatsApp itu benar atau tidak. Jangan asal menyebarkan berita, siapa tahu itu adalah berita hoax atau sebuah ujaran kebencian. Usahakan jaga jarimu. Kalau dulu orang bilang jagalah mulutmu, itu harimaumu. Tapi kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Ya, jadi berhati-hatilah dalam berkomentar, jangan sampai membuat orang lain itu tersinggung karena akan sangat riskan dan berbahaya akibatnya. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman di rumah, ingat ya pesan dan tips dari Pak Heri untuk menggunakan media sosial yang baik agar kalian bisa menjadi pengguna media sosial yang baik dan bisa menggunakan media sosial itu dengan benar. Sekian dari podcast kami. Saya ucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Heri karena udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sama kita. Oke, teman-teman semua, semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian. Om Sat.